أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ثم قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم. أيها الهادرون المسلمون، اتقوا الله حق تقوى وفي أموالكم وأنفسكم وأهليكم. Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar bertakwa dalam hal mengurus harta-harta kalian, dalam hal mengurus keluarga kalian, dalam hal mengurus urusan pribadi-pribadi kalian. Summa ittaqullaha haqqa taqwa tafuzu wa tuflihu wa tus'idu fid dunya wal akhirah. Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar bertakwa, maka kalian akan mendapatkan keberuntungan, kalian akan mendapatkan kemenangan, kalian akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang diberikannya kepada kita, terkhusus nikmat keimanan. Dengan iman tersebut, Allah gerakkan hati kita untuk berta'budiyah di hari yang penuh barokah ini. Dengan iman yang diberikan Allah tersebut, Allah langkahkan kaki kita dengan tujuan yang sama, mendekatkan diri, mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh barokah ini. Kemudian mari kita berselawat kepada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin akhir zaman dari dahulu kala hingga sekarang, bahkan yaumil akhir nantinya. Mari kita berselawat kepada beliau. Mudah-mudahan selawat yang kita sampaikan dapat menjadi syafaah di hari yauma la yanfa'ul malu wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, posisi kita saat ini berada di bulan Syawal. Makna dari Syawal itu adalah peningkatan. Berdasarkan pendekatan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling tidak ada dua momentum yang bisa didapatkan seorang hamba ketika dia masih dipertemukan di bulan Syawal. Momentum pertama adalah meningkatnya ibadah.
baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Jika Ramadan telah berlalu, telah terbiasakan diri kita yatadabbaruna Al-Quran wa yastamirruna Al-Quran, membumikan Al-Quran, cinta kepada Al-Quran, dekat kepada Al-Quran, apakah setelah berlalu Ramadan di bulan Syawal ini justru kita meningkat atau tidak? Menurunkah atau biasa-biasa saja? Maka jika tidak, apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan, maka peningkatan di bulan Syawal tersebut tidak kita temukan. Maka oleh karena itu, bulan Syawal itu adalah momentum pembuktian meningkatnya kualitas ibadah seseorang atau tidak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, man shoma Ramadana summa atba'ahu sittah min Syawal kana kasyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti berpuasa selama 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa selama setahun. Inilah salah satu yang dimaksudkan bahwa bulan Syawal itu adalah bulan peningkatan. Apakah ketika kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Syawal, mampu tidak kita melaksanakan puasa di bulan Syawal tersebut? Sekalipun puasa di bulan Syawal tersebut kategori sunnah muakkadah. Tapi lagi-lagi ini adalah ajang pembuktian bahwa hendaknya setiap Muslim di bulan Syawal tersebut meningkat ibadah spiritualnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Momentum yang kedua adalah meningkatnya amal kesolehan. Amalan kesolehan secara individu maupun kesolehan sosialnya. Ada perbedaan antara soleh dengan muslih. Jika soleh itu dimaknai orang yang baik, tapi kebaikannya itu tidak memancarkan kepada orang lain, tidak bermanfaat kepada orang lain. Kebaikannya itu hanyalah untuk dirinya. Maka ketika kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di bulan Syawal, maka seharusnya Muslim itu akan meningkat dari soleh menjadi muslih. Apa maknanya? Kalau dirinya sudah terbentuk kategori muslih, maka selain dia baik, maka kebaikannya itu akan bermanfaat kepada orang banyak. Inilah yang kita maksudkan dengan kesalehan sosial. Orang muslih itu kalau dia memiliki harta, maka orang-orang yang membutuhkan di sekelilingnya akan merasa nyaman. Orang muslih itu kalau dia memiliki harta, maka dengan secara sukarela akan diberikannya harta tersebut kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Orang muslih itu kalau berlebih hartanya akan diwakafkan hartanya sehingga bermanfaat bagi orang yang banyak. Inilah
perbedaan antara soleh dengan muslih. Jika soleh itu hanya dimaknai kebaikan itu hanya untuk dirinya sendiri, maka muslih tidak. Maka kebaikan itu akan bertebaran, bermanfaat bagi orang yang banyak. Bagaimana kita meningkatkan diri kita dari yang soleh menjadi muslih? Maka bulan Syawal ini adalah momentum pembuktian diri kita, apakah masih soleh atau justru masuk kategori muslih. Kaum muslimin jemaah Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, orang muslim itu dia meyakini bahwa ad-dunya mazra'atul akhirah, bahwa dunia itu adalah sawah ladangnya akhirat. Dia meyakini tidak ada satu perbuatan pun yang tidak akan dibalasi. Dia tidak merasa nyaman kalau misalkan harta kekayaan tersebut didapatkan dari hasil penderitaan orang lain, dari penindasan orang lain, dari mendapatkan harta-harta yang bukan yang hak. Dia sadar bahwa in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat satu kebaikan, maka kebaikan itu akan kamu peroleh. Wa in asatum falaha. Sebaliknya, jika kamu melakukan satu perbuatan kejahatan, maka itu nantinya akan ditimpakan kepadamu. Ayahsabul insanu ayyutsraka suda. Apakah manusia itu mengira bahwa setiap amalan-amalan perbuatan mereka akan dibiarkan begitu saja tanpa dimintakan pertanggungjawaban? Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis yang sangat panjang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Atadaruna minal muflis?" Apakah kalian tahu siapa yang bangkrut tersebut? Siapa yang paling merugi tersebut? Siapa yang paling celaka tersebut? Para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham lah wa la mata'. Orang yang tidak memiliki dirham, uang, dan tidak pula memiliki harta. Tidak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-muflisu man ya'ti yaumil qiyamah. Orang yang merugi itu adalah, orang yang celaka itu adalah orang yang datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa bisalatin, membawa pahala solatnya, wa bizakatin, membawa pahala zakatnya, wa bihajjin, membawa pahala hajinya, wa bi umrah, membawa pahala umrahnya. Tapi ketika dia dimasukkan Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surga, maka ada sederetan hamba-hamba Allah yang keberatan. Wa qazafa hadza wa daraba hadza wa akala hadza. Ternyata sedekah-sedekah yang diberikannya kepada orang lain bukanlah harta yang didapatkan melalui jalan yang hak, tapi melalui jalan yang batil. Ternyata pahala yang didapatkannya dari ibadah umrah bukanlah harta yang hak,
tetapi harta rampasan dari orang lain. Pahala hajinya yang dibawakannya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi harta milik orang lain. Maka inilah yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang bangkrut tersebut, orang yang celaka tersebut, orang yang merugi tersebut. Bahkan setelah pahala-pahalanya yang dibawakannya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala telah habis, masih banyak hamba-hamba Allah yang mengadu bahwa dahulu dia pernah mengambil hak-hak saya, maka saat ini ya Allah, yang saya inginkan adalah timpakanlah dosa saya kepadanya. Yang harusnya dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang celaka tersebut. Dia tidak memiliki kesalehan sosial. Duribat alaihimuz zillah aynama suqifu. Manusia itu akan ditimpakan kehinaan, kebinasaan dimanapun berada, illa bihablin minallah, kecuali orang yang menghubungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah spiritual. Wa hablum minan nas. Tapi tidak cukup itu saja, tapi harus dibarengi dengan hubungan sesama manusia. Ada rasa empati, ada rasa sosialnya, kesalehan sosial semakin meningkat. Ini yang kita inginkan. Kalau selama Ramadan kita masih kategori saleh secara spiritual dan individual, maka harusnya di bulan Syawal ini kesalehan sosial kita itu justru semakin meningkat. Walau taro idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Wahai Muhammad, kalau nanti kalian melihat orang-orang yang berdosa tersebut, nakisu ru'usihim, mereka akan menundukkan kepala mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa hina. Rabbana abasarna, ya Allah, ya Tuhan kami, abasarna, kami telah melihat betapa pedihnya siksaan api neraka tersebut. Wa sami'na, dan kami sungguh mendengar betapa dahsyatnya azab api neraka tersebut. Farji'na, maka tolong ya Allah, kembalikan kami. Na'mal salihah. Kata-kata na'mal di sini pasti kami akan beramal soleh. Na'mal salihah. Nah, kata-kata soleh yang di sini ada mencakup kesolehan individual, kesolehan sosial. Inna mukinun, pasti kami yakin ya Allah. Tapi di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menjawab, fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Rasakanlah, hari ini ada hari pembalasan. Hari inilah hari pertemuan saya dengan kalian, yang kalian dahulu melupakan apa yang telah saya janjikan kepada kalian. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dari dua momentum itu hendaknya kita mengaktualisasikan, membuktikan ibadah spiritual kita secara individual meningkat, kemudian kesalehan sosial kita juga
semakin meningkat ketika kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Syawal. Fangtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.